Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Kalau menurut pendapat saya di sini nih, di sini kita boleh lihat jati diri yang sebenarnya sebagai sebuah negara dan bangsa yang berbilang kaum. Identiti sudah terwujud di sana, guys. Kita tanya orang Jawa lah, bangsa apa? Kami bangsa Indonesia. Kita tanya ini Sunda, kami bangsa Indonesia. Jarang tidak akan cakap bangsa dorang dulu. Dorang tidak cakap kaum dorang. Kami suku. Tidak. Kalau di Malaysia, suku apa? Suku apa? Mereka akan duluan cakap, saya suku Chinese, saya suku India, saya suku Melayu. Tapi dorang tidak pernah menjawab soalan itu dengan menjawab saya bangsa Malaysia. Tidak. Mereka akan cakap bangsa mereka dulu. Dorang punya suku lah. Assalamualaikum kumhadamang good people. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini, guys. Nah, apakah Cindo di Indonesia sudah kehilangan jati diri apabila tidak bisa berbahasa Mandarin atau bahasa ibu mereka lagi, guys? Hari ini kita akan nonton video seorang Cindo Indonesia datang ke Malaysia dan khususnya dan khasnya dia datang ke Penang, di mana warga etnis China di sana lebih ramai, guys, dan dia ditanyakan banyak-banyak soalan dan ini pandangan dia tentang soalan ini, guys. Jadi video yang saya react dari TikTok, link asli nanti di ruang description box di bawah, kalian bisa follow dan simak nanti. Ojo lali di subscribe channelku good people, jangan lupa komen, like dan share. Saya sangat hargai kawan-kawan yang baru hadir dan yang selalu mendukung channel kecil saya untuk berkembang. Moga-moga kawan-kawan semua juga berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu good people, mari kita nonton isi kandungan video yang menarik ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang apa, semua orang berbahasa Indonesia. Saya mau minta izin untuk stage videonya ya, Kak. Kebetulan saya kemarin baru pulang dari Malaysia. Oke. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya ke Malaysia ya. Saya udah beberapa kali ke Malaysia. Cuma kebetulan kemarin saya datang ke Penang. Nah, ke Penang, negara guys. bagian di Malaysia yang sependek sepengetahuan saya sepertinya Ya, orang betul. Tionghoanya lebih banyak. Ya, betul. Proporsinya dibanding daerah-daerah lain di Malaysia. Dan baru kemarin juga saya tahu bahwasannya sistem pendidikan di Malaysia itu punya 2 sekolah ya, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Ya, betul. Jadi ada sekolah berbahasa Melayu untuk mereka yang beretnis Melayu, sekolah berbahasa Mandarin untuk mereka yang beretnis Tionghoa, dan ada juga sekolah Tamil. berbahasa Ya, Tamil betul. untuk mereka yang beretnis Ini India. betul, guys. Nah, ini agak membuat saya shock ya, karena di Indonesia itu semua sekolah dalam bahasa Indonesia. Kecuali mungkin sekolah internasional mereka akan pakai bahasa Inggris. Di Indonesia sistem pendidikan dia begitu, guys, kan? Bahasa pengantar mereka di sekolah. Selain itu, kemarin saya nginep di hotel gitu ya, yang kalau weekend itu malamnya ada live music. Nah, saya datang ke sana, ke live music itu. Cukup besar tempatnya ya, jadi kayak ada mini konser lah. Nah, di sana itu lagu yang diputar adalah lagu-lagu berbahasa Mandarin. Dan sepenglihatan saya yang datang itu banyakan yang etnisnya Tionghoa gitu. Nah, ini juga membuat saya shock gitu loh, karena di Jakarta atau di daerah lain di Indonesia saya nggak pernah ketemu gitu. Misalnya ada live music yang isinya tuh kayak lagu-lagu Mandarin doang. Terus yang Oh, datang di tuh cuma Indonesia orang tiada Tionghoa begitu, gitu. guys. Hampir nggak ada. Koreksi kalau saya salah. Tapi bahkan di acara pernikahan kami, di acara orang-orang Tionghoa menikah gitu misalnya, mungkin ada lagu-lagu Tionghoa yang kami nyanyikan gitu. Cuma banyak juga lagu-lagu Indonesia yang kami nyanyikan di acara pesta pernikahan orang Tionghoa gitu loh. Nah, gue jadi berpikir gitu loh, guys. Jadi kalau di Malaysia tuh ya misalnya orang Melayu pergi ke sekolah Melayu, orang Tionghoa pergi ke sekolah berbahasa Mandarin, orang India pergi ke sekolah bahasa Tamil. Mereka di sekolah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka di rumah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka pergi ke konser dengar lagu mereka dalam bahasa masing-masing. Jadi mereka tuh gak punya kesempatan membaur gitu. Ya, guys. betul, Jadi gue guys. berpikir langsung kayak Indonesia tuh punya banyak masalah, Malaysia juga punya masalah. Tapi untuk kasus ini, menurut gue Indonesia tuh jauh lebih baik karena kita tuh hidup membaur Ya, gitu betul. loh. Bergaul dengan sesama etnis yang Nah, lain, kan? kebetulan gue punya teman juga orang Malaysian Chinese gitu ya, guys. Dia pernah bilang kalau dia tuh kasihan sama kita orang Tionghoa Indonesia gitu loh, karena kita nggak bisa lagi bahasa Mandarin. Karena kita nggak bisa ngomong lagi bahasa Mandarin, kita tuh udah kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa. Terus gue bilang, hilang gimana maksud lo?
Maksudnya Wah, udah kehilangan jati diri satu Tionghoa tuh statement yang betul-betul bukan karena gue nggak ngomong luar bahasa biasa nih. Mandarin terus gue hilang jati diri gitu loh. Apa budaya Tionghoa yang nggak kita rayakan gitu ya guys? Nah, Di Indonesia iya betul. orang Tionghoanya masih merayakan tahun baru Imlek, eh, hari bacang masih ngerayain hari bacang, hari mooncake, apalagi Qingming cengbeng, ya, Qingming. hari ziarah kubur ya. Meskipun Ya. beberapa orang Tionghoa yang beragama Kristen mungkin mengubah tradisi cengbengnya cuma datang aja gitu, nggak pasangan dupa. Tapi nah sama kayak menikah ada tepai kan, kalian kan tahu ya kalau orang Tionghoa menikah tuh ada acara minum teh gitu. Itu kan budaya Tionghoa juga. Ya, betul. Nggak berarti kita nggak berbahasa Mandarin terus kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa gitu loh. Itu mungkin yang gue pengen sampaikan lah. Jadi kebetulan waktu itu teman gue yang orang Malaysian Chinese ini dia nyindir gue gitu karena bahasa Mandarin gue tuh terbatas banget ya guys. Jadi gue tuh cuma bisa mesen makan, nanya jalan, nawar harga. Bahasa Mandarin gue tuh basic banget, gue gak bisa lancar kayak dia gitu. Terus gue bilang bukan berarti gue gak lancar bahasa Mandarin terus gue kehilangan jati diri Ya, gue betul sebagai orang begitu Tionghoa. guys. Gue Bagus masih pikiran merayakan dia. tradisi Bagus Tionghoa pikirannya. kok, kayak gitu. Ya harapan gue sih buat negara tetangga kita Malaysia ya untuk kedepannya mungkin semoga kedepannya nanti kalian bisa lebih bersatu, bisa lebih membaur, bisa saling memerlukan satu sama lain. Ya. Ya jadi jadi kalian semua tuh punya satu identitas gitu loh Ya. sebagai orang Malaysia gitu. Itu aja sih. Oke guys, jadi ini bagi saya sebuah video yang menarik, sangat menarik perhatian saya guys. Sebab orang Chinese Malaysia itu bilang orang Indonesia tiada jati diri. Tapi kalau kita lihat di sini secara garis besar dia, saya rasa di Indonesia itu memang berbaur tau. Dia punya etnis, sebab berbilang kaum di Indonesia itu. Tapi identiti dorang sebagai Indonesia itu kan kuat betul. Walaupun dia etnis Cina ataupun Chinese, tapi dia punya jiwa Indonesia itu ada guys. Berbeda kalau di Malaysia. Di Malaysia ini macam, saya bukan memburukan Malaysia, tetapi ini memang yang kita boleh lihat guys. Saya sebagai orang Malaysia sendiri pun lihat ini guys. Dia berkelompok guys. Melayu dengan yang Melayu, Cina dengan yang Cina, India dengan yang India. Nah, jadi di sini kita boleh lihat sudah memang bukan semua lah, memang ada juga yang berbaur dengan bangsa-bangsa yang lain, tetapi di sini nilai Malaysia itu terlampau, bayangkan bah, dia punya nilai Malaysia ini kan terlampau macam terbatas dengan kaum-kaum yang begini. Jadi ada saja agenda-agenda yang bisa dijadikan bahan politik, bisa didebatkan. Tetapi kalau di Indonesia, kalau bercakap soal kaum ini, tiada. Bercakap soal kaum ini, mereka bisa berbaur antara satu dengan yang lain. Chinese, tetapi bisa berbahasa Jawa. Bukan langsung tidak bisa berbahasa Mandarin. Saya pasti memang mungkin berbahasa mereka tidak bisa, tetapi memahami bahasa Mandarin itu orang Indonesia itu masih bisa memahami gitu. Kalau yang Cindo. Jadi kalau menurut pendapat saya di sini nih, kelebihan berpihak kepada di Indonesia, sebab di sini kita boleh lihat jati diri yang sebenarnya sebagai sebuah negara dan bangsa yang berbilang kaum. Identiti sudah terwujud di sana guys. Sebab semua Indonesia itu tetap Indonesia. Kalau kita tanya Jawa, dia punya orang Jawa. Contoh kita tanya orang Jawa lah, bangsa apa? Kami bangsa Indonesia. Kita tanya ini Sunda, kami bangsa Indonesia. Dorang tidak akan cakap bangsa dorang dulu. Dorang tidak cakap kaum dorang. Kami suku. Tidak. Kalau di Malaysia, suku apa? Mereka akan duluan cakap, saya suku Chinese, saya suku India, saya suku Melayu. Tapi dorang tidak pernah bercakap atau menjawab soalan itu dengan menjawab saya bangsa Malaysia. Tidak, mereka akan cakap bangsa mereka dulu. Dorang punya suku lah. Jadi kalau di Indonesia itu sama rata. Semua yang kita tanya pasti akan menjawab saya bangsa Indonesia. Itu satu kebanggaan buat mereka guys. Dan saya rasa itu satu kelebihan yang hanya ada di Indonesia gitu. Dan ini saya tidak memburukan, tidak membedakan. Dan saya harap kita dapat orang-orang Malaysia bisa mengambil contoh daripada Indonesia untuk
menjadikan Malaysia itu lebih baik guys. Dan tujuan reactions video ini pun bukan untuk mencari salah mana-mana negara guys, tetapi hanyalah untuk memperbetulkan diri saya sendiri juga. Moga-moga diri saya sendiri dapat mengambil iktibar yang baik daripada video ini dan juga dapat mempelajari betapa indahnya berbaur bersama berbilang-bilang kaum dan suku. Nah itu yang menurut saya pribadi lah, pendapat saya pribadi. Mungkin kalau ada kekurangan saya mohon kawan-kawan untuk tambah pencerahan ke dalam ruang komentar nanti, dan saya rasa itulah pendapat saya secara jujur guys. Dan saya mohon maaf guys, saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung dengan video yang saya react ini, tetapi tujuan saya bukanlah untuk memburukkan mana-mana negara, bahkan tujuan saya untuk mengeratkan lagi silaturahmi dan bisa mencari wawasan daripada video-video reaction sini, menambah pengetahuan sendiri, memperbetulkan diri saya sendiri, dan juga menambah pengetahuan kawan-kawan semua menonton juga agar bisa untuk terus berpikir dengan lebih patriotis gitu, menyayangi negara sendiri guys. Saya sayang Malaysia, saya sayang Indonesia, dan moga-moga video ini bisa memberi hiburan buat kawan-kawan yang nonton. Dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang good people. Sampai sini saja, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton good people. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.